Selamat malam, Mirsa. Hari ini tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Irjen Pol Verdi Sambo menjalani tes uji kebohongan dengan menggunakan alat lie detector, tes poligraf ya. Sebelumnya 4 tersangka sudah menjalani tes ini dan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyebutkan hasil tes dari 3 tersangka, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer menunjukkan no deception indicated alias jujur. Ini terkait dengan skenario pembunuhan oleh Verdi Sambo. Sementara itu hasil pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan juga 1 orang saksi, Susi, juga sudah dilakukan tes poligraf, namun hasilnya tidak diumumkan ke publik. Nah, jika Baradae disebut berkata jujur, apakah artinya ada di antara tersangka lainnya yang berkata bohong? Ini akan kita bahas malam hari ini dan sejauh apa uji kebohongan ini bisa membantu membuka tabir kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Saya Dwi Anggia, Anda menyaksikan Dua Sisi. Tingkat akurasi 93%, maka itu prosesi dia. Poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Itu hanya sekedar untuk menambah meyakinkan, tapi itu belum lazim dipakai sebagai alat bukti gitu. Mengapa? Karena itu untuk menentukan orang berbohong apa tidak. Nah, kalau orang sudah terbiasa berbohong, maka dia berkata benar bahwa dia bohong. Gitu. Jadi dia berkatanya benar bahwa dia bohong. Gitu. Makanya waktu saya ke Barreskrim saya nggak pernah pakai itu. Untuk mendiskusikannya sudah hadir 4 orang narasumber bersama saya di studio. Di ujung sebelah kanan saya ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Roni Talapesi, pengacara dari Baradae. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, tadi habis mendampingi Baradae juga hari ini? Iya, Oke. tadi mendampingi. Nanti kita akan ngobrol banyak soal itu ya. Dan sebelah kiri saya ada Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Selamat malam Bung Martin. Selamat malam Bang Anggi. Ya, di ujung sana ada Mas Firman Wijaya, ini praktisi hukum yang juga staf Wapres, juga ketum Pradin, ini banyak banget ini title-nya. Selamat malam. Sehat. Sehat Mas Firman ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, tadi Bapak-Bapak juga sudah mengikuti ya tentunya kasus ini, bagaimana hari ini Verdi Sambo juga menjalani tes poligraf. Namun pantauan rekan-rekan kami di lapangan nggak kelihatan nih, jam 1 siang katanya masuk diperiksa, tapi nggak kelihatan, tidak tertangkap oleh kamera dan informasinya masih berlangsung hingga saat ini. Saya mau ke Bung Roni. Bung Roni, klien Anda sudah menjalani tes poligraf. Dirtipidum juga menyebutkan bahwa hasil tes poligrafnya juga tidak ada kebohongan ya, no deception indicated, jujur katanya. Nah, apa saja sih, sempat ngobrol nggak sih menjalani tes poligraf itu apa saja yang ditanyakan? Yang terkait dengan kasus, terkait dengan kronologis kah atau seperti apa? Ya, jadi klien saya ini menjalani tes lie detector ini sebulan yang lalu ya. Jadi dia sejak pasca menyampaikan apa yang terjadi itu dilakukan tes lie detector. Oke, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tapi diumumkannya ini baru ya kayaknya. Ya mungkin bersamaan sama pengumuman yang lainnya ya. Nah, kalau kami melihat bahwa memang sejak kami mendampingi, kami melihat bahwa klien kami ini jujur gitu. Dia sudah sampaikan apa adanya. Kami juga sudah melakukan assessment dari awal-awal pendampingan, kami melakukan assessment dengan psikolog juga pun menyampaikan bahwa dia jujur. Dia sudah menerangkan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi apa yang disampaikan di BAP. Walaupun di skenario pertama klien Anda ikut skenario bohongnya Verdi Sambo ya, itu kan itu publik juga harus ingat itu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian pada saat tes poligraf sampai polisi menyimpulkan bahwa Baradae berkata jujur, apa aja? Sempat ditanyain langsung nggak poin apa aja sih yang ditanyain oleh pihak pengujinya? Saya tidak bertanya secara detail, tetapi mengenai
kejadian ataupun yang sudah disampaikan dalam BAP ya, itu yang ditanyakan kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa tes yang saya tidak tahu persis apa aja tesnya, karena itu memang langsung klien saya dengan berhadapan langsung dengan waktu tes. Hari ini Anda juga mendampingi Baradae. Apa saja Bung Roni yang didiskusikan? Tadi Anda informasikan bahwa ada pemeriksaan psikologis juga ya, profiling klien Anda. Bahwa memang kita kan menyiapkan ahli psikolog ya dari lawyer sendiri ya untuk persiapan menghadapi sidang. Jadi dari hasil asesmen dari psikolog menyebutkan bahwa Richard ini individunya dia itu nature, dia itu baik, dia itu penurut. Jadi ketika dihadapkan dalam suatu situasi atau lingkungan dia tidak bisa menolak. Nah, itu termasuk ketika diperintahkan untuk menembak oleh atasannya, nggak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Kemudian dia ini kan karena posisi dia masih muda, hasilnya juga dia belum merasa kokoh kan, dia belum merasa percaya diri gitu. Jadi ketika disampaikan perintah, itu dia sulit untuk menolak. Tapi Baradae ini juga anggota BRIMOB loh ya? Klien Anda ini ya, anggota BRIMOB? Iya. Kemudian kan memang prosesnya kan dia masih muda, Mbak Anggi. Iya. Jadi itu hasil asesmen, kemudian punya kedekatan dengan orang tua, dengan ayah. Yang suasananya hangat. Jadi buat klien saya ini traumanya itu ada terpukul karena dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Itu hasil asesmen dari psikolog. Sebagai seorang pengacaranya memang mungkin ada tugas Anda ya untuk profiling bahwa klien Anda ini memang orang yang penurut, anak baik begitu. Betul. Tapi faktanya dia sudah membunuh dengan melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Iya, karena kalau kembali lagi ke kronologis ya, ke TKP bahwa dia ini kan pangkat paling rendah, Mbak Anggi. Dia tidak punya kuasa untuk menolak dan perlu kita sampaikan bahwa waktu dipanggil kan dia yang terakhir. Dipanggil yang terakhir, kemudian dia turun, dia berdoa, kemudian waktu dia sudah mau jalan, mereka sudah siap, dia itu yang pun yang terakhir. Dia berdoa setelah tahu dia ditugaskan akan membunuh, menembak. Iya. Itu yang disampaikan kepada Anda. Sampaikan. Oke, kemudian? Jadi saya melihat dari fakta yang terjadi ini, analisa saya ya Bang Anggi, memang klien saya ini tidak berani untuk menolak karena merupakan hierarki ya. Ini bukan dalam posisi seperti perintah biasanya, tapi ini adalah perintah hierarki. Ketika ada perintah seperti itu, karena dari hasil asesmen psikolog yang kami siapkan dari lawyer, bahwa dia ini penurut. Anak ini penurut, dia dari kecil penurut, dekat sama orang tua, hangat. Jadi dia bukan tipikal yang anak yang membantah. Nah kemudian ketika dia menerima suatu perintah, dia terjadi gejolak dalam dirinya dia kan. Tetapi anak ini tidak berani mengungkapkan atau menolak. Seperti itu Mbak Anggi. Dia sempat berdoa sebelum melakukan perintah dari Ferdy Sambo menembak. Secara spesifik dia jelasin nggak doanya apa? Apa dia minta ampun dulu sebelum bunuh orang atau gimana? Ya dia sampaikan bahwa ini sudah salah ya. Ini salah gitu. Mengakui bahwa dia akan melakukan perbuatan kesalahan begitu. Tapi nggak punya kuasa untuk menolak perintah atasannya. Betul, Mbak Anggi. Agak gimana ya? Ketika dia berani melakukan perintah atasannya, nah, tapi nanti dia kalau untuk lengkapnya kan saya tidak bisa ungkapkan semuanya. Ini kan ada beberapa poin, tetapi nanti ini kan saya akan jelaskan di pengadilan. Bung Reza, ini dengan bicara soal psikologis profiling dari Baradae, kalau Anda lihat tadi Bung Roni menyebutkan kayaknya ini orang yang penurut, manut pada perintah atasannya, tapi dia juga sempat berdoa nih sebelum melakukan actionnya, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Apa sih yang bisa dilihat dari karakter psikologis seorang ini? Bang Roni. Oke, silakan. Pertanyaan saya begini. Terpikir tidak oleh Baradae, andaikan dia tidak mengikuti perintah dari FS, apa resiko yang akan dialami? Ya, pada situasi itu kan atau tidak terpikir? Dia panik ya. Oh, dia panik? Iya, dia panik bahwa ini salah gitu.
tetapi tidak berani untuk mengucapkan tidak. Karena ini mengingat dia pangkat paling rendah, Pak. Sekali lagi pertanyaan saya, kalau dia tidak ikuti perintah itu, terpikir tidak oleh dia? Kira-kira resiko apa, konsekuensi apa yang akan dialami? Dia terpikir. Apa? Dia terpikir pastinya kan situasinya mungkin karena situasi yang lagi FS ini lagi marah, mungkin bisa berbalik ke dia. Atau gitu. apa. Bisa dia yang ditembak begitu? Ada ketakutan lah. Ada bisa ketakutan. jadi dia yang jadi Saya belum bisa dibunuh. sampaikan bahwa itu dia bisa aja dia ditembak atau tidak, tapi yang jelas dia ada ketakutan. Oke. Begini Mbak Anggi, kembali ke pertanyaan Mbak Anggi. Dari sudut pandang psikologi forensik ada 6 kondisi mental manusia yang bisa saja membuat dia dinyatakan tidak usah bertanggung jawab secara pidana. 6 kondisi mental. Dalam topik ini menurut saya yang relevan salah satunya. Oke. Kepribadian tidak terlalu relevan. Karena kepribadian itu sifatnya dalam. Toh yang dicek pada saat proses persidangan adalah perilakunya. Jadi betul yang Mbak Anggi katakan. Fokusnya adalah pada perilaku, penembakan, pembunuhan, bukan pada kondisi kepribadian. Anggap saja yang bersangkutan adalah manut dan segala macam, patuh pada orang tua, tidak mau menentang atasan. Tapi itu kan dalam. Tapi realisasinya seperti apa? Nah itu satu. Yang kedua, akan lebih tepat kalau seandainya kita coba bayangkan proses tanya jawab, proses pengecekan yang dilakukan oleh hakim itu seperti apa. Ada tiga level. Pertama, hakim akan mengecek terlebih dahulu. Ini tekanannya memang ada atau sebatas kekhawatiran dari Baradae. Sebenarnya tidak ada tapi hanya tapi dia mengalami ketakutan sendiri. Jadi itu yang pertama kali harus dicek. Kalau lolos, misalnya pertanyaan pertama jawabannya berhasil meyakinkan majelis hakim, masuk ke level kedua. Yaitu ada tidak kesempatan, ada tidak kemampuan dari Baradae untuk lolos dari tekanan itu. Itu kedua. Kalau lolos juga baru masuk ke level ketiga. Kira-kira, pertanyaan saya barusan, kira-kira resiko apa yang akan dialami oleh Baradae seandainya dia ingkar atau menolak perintah dari atasan? Hakim akan teryakinkan apabila resiko yang dia akan terima adalah lebih buruk daripada kalau dia mengikuti perintah atasan. Itu kan keyakinan hakim berarti nantinya. Betul, kan? tetapi ini yang ingin saya katakan adalah Bang Roni, menurut saya dengan segala hormat, saya yakinlah terhadap temuan kolega psikologi, saya yakin itu adalah akurat, itu benar, itu sesuai dengan kondisi tetapi senyampang karena saya belajar psikologi forensik, saya tidak begitu yakin bahwa hakim akan melihat itu. Tapi hakim akan melihat tentang tali temali perilakunya. Nah terkait dengan perilaku itulah 3 poin yang saya katakan barusan. Oke. Jadi proses hakim untuk mengecek apakah ini sebuah alibi, hal yang mengada-ngada, atau memang sungguh-sungguh keterpaksaan sebagai salah satu kondisi mental yang bisa membuat Baradae lolos dari pertanggungjawaban pidana. Itu dia. 3 level yang tadi saya katakan. Itu nanti kebijakan hakim nanti ya yang akan menentukan. Oke, saya mau ke Mas Firman. Anda mau menanggapi apa tadi, Bung Martin? Iya, saya melihat begini ya, Mbak Anggi ya. Memang relasi kuasa ya kalau kita ikuti ya. Dalam hal ini Baradae adalah pangkat terendah pada saat Locus dan Tempus di Duren 3 dihadapkan dengan 2 orang yang memegang senapan. Yang mana salah satunya itu adalah atasannya. Tadi Bang Roni bilang berdoa, itu wajar. Karena dari ganjalan hati Baradae atau Eliezer, ini tahu bahwa ini salah. Justru dia meminta tuh agar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa mematahkan kuasa iblis yang sedang mau mencoba mempengaruhi dia. Namun sayangnya memang pada saat terjadi peristiwa itu, kekuasaan ataupun kekuatan iblis ini lebih dominan di lapangan sehingga mempengaruhi sisi kemanusiaan Eliezer. Nah, saya melihat memang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Eliezer ini hanya mencari-cari alibi pembelaan. Karena memang faktanya yang memegang senapan ini ada 2 orang. Kalau saya jadi Eliezer, saya juga berpikir kalau gue nggak tembak, gue yang ditembak ini. Demikian Bang Gi. Itu yang harus diketahui kan, apakah kekhawatirannya atau memang faktanya seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. 2 sisi akan kembali usai jeda saat lagi. Saya lanjutkan kembali 2 sisi, saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, kalau kita melihat ini tes uji kebohongan ini dilakukan ya, sebenarnya urgensinya apa dan sejauh mana ini bisa menjadi petunjuk atau membongkar lah ini untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini? Saya kalau sedikit mengidentifikasi yang disampaikan oleh beliau ini, pakarnya teknologi psikolog juga ya, kombinasi antara psikolog forensik ya. Psikolog forensik ya.
Walaupun forensik yang saya ketahui limit juga, ada limitasinya juga. Saya belum melihat bahwa lie detector ini bagian dari apa yang dipandang oleh psikologi forensik menjadi penting, dan hemat saya pada satu sisi apa yang dipandang oleh Larry Sullivan itu, orang yang pernah memperkenalkan dua arah pembuktian itu. Yang pertama direct evidence, pembuktian yang bersifat langsung, termasuk di dalamnya real evidence, bukti senapan, bukti pistol. Tapi ada juga yang indirect evidence, ya, atau circumstantial, yang pembuktiannya harus membutuhkan rangkaian penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang lainnya. Misalnya alat bukti teknologi atau technological evidence. Nah, dalam konteks dua arah pembuktian ini, saya kok melihatnya lebih banyak lie detector ini lebih kepada indirect evidence, alat bukti yang sebenarnya tidak langsung atau circumstantial. Nah, apa konsekuensi atau perbedaan antara direct dan indirect evidence di dalam sistem peradilan itu, dan konsekuensinya dengan pembuktian, termasuk pada kasus ini? Pertama, ada kecenderungan bahwa speaking evidence itu alat bukti yang harus bicara, ya, dalam arti bisa memperjelas peristiwanya. Sebenarnya kalau melihat pada sistem peradilan kita 184 itulah, ya, plus 183 plus 184 lah, di mana di situ ada negative intellectual system bahwa segala sesuatu alat bukti yang sudah diakui, ya, baik yang direct maupun indirect, harus memunculkan keyakinan. Oke, pertanyaannya apakah uji kebohongan ini bisa membantu untuk memunculkan keyakinan baik itu penyidik ataupun hakim nantinya dalam memutus kasus ini? Kaitan dengan 183 184 itu kaitan keyakinan di dalam persidangan. Oke. Pertanyaannya kemudian, lie detector bisa nggak menjadi bagian untuk meyakinkan di dalam proses persidangan? Bisa nggak digunakan sebagai alat bukti lie detector? Karena saya menyebutnya tadi indirect, ini tidak berkaitan langsung dengan peristiwa atau perbuatan pidananya. Jadi di situ saja saya tentu melihat bahwa clearness itu, ya, satu pembuktian itu harus clear, ya, bahasanya itu beyond reasonable doubt itu kata. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap alat bukti itu. Sehingga alat bukti itu memang digunakan, difungsikan untuk membuktikan peristiwanya. Sekarang pertanyaannya, lie detector ini untuk membuktikan peristiwa apa? Ya kan bukan peristiwa pidana yang dibuktikan. Jadi sebenarnya kalau mencermati dua pandangan ini, kalau dikaitkan dengan pemberkasan yang sekarang ada, ya, saya malah mencurigainya jangan-jangan struktur rencana dakwaan yang dibuat oleh jaksa belum cocok dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Oke, sebentar, sampai di situ sebentar Mas Firna, mumpung ini. Ya. Berkaitan dengan berita acara, memang BAP ini beberapa kali kan untuk beberapa tersangka perubahan. Beberapa kali perubahan. Ya. Dan juga ada kontradiktif pada perbedaan keterangan, bahkan saat reka ulang pun masing-masing bertahan dengan keterangannya masing-masing. Gitu. Apakah ini yang menjadi akhirnya sepertinya butuh ini lie detector? Kalau saya melihat secara formil, pada waktu awal kan penyidik atau kepolisian berharap bahwa prosesnya segera disidangkan. Artinya kan tidak ada pengembalian berkas. Tapi yang terjadi justru berkasnya dikembalikan. P19 ya. P19 itu petunjuknya. P18 itu pengembalian berkasnya. Pertanyaan kemudian, apakah pengembalian berkas ini hanya soal salah ketik? Hanya soal kaitan-kaitan dengan sesuatu yang tidak fundamental, substansial. Misalnya katakanlah ini jenis delik konvergensi, delik atau kejahatan atau tindak pidana yang bisa terjadi yang pelakunya tidak mungkin satu orang. Kira-kira seperti itu. Ini deskripsi dari strategi penuntutannya. Makanya splitsing itu dilakukan, berkas itu dipecah-pecah. Nah sekarang kita lihat bahwa ternyata pengembalian berkas itu, ya, P18 dan P19 itu pada waktu yang tidak terlalu lama kemudian terjadi pemeriksaan lie detector. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan, bahwa memang ini digunakan untuk memperkuat mungkin rencana dakwaan para penyidik? Sepertinya asas diferensiasi fungsi, jaksa sudah mulai berjarak dengan penyidik. Oke. Ya, artinya kan semua punya tanggung jawab. Kalau penyidik tanggung jawab memastikan berita acara pemeriksaannya. Boleh nggak kalau saya bilang ini jaksa berarti nggak yakin nih dengan hasil penyidikan yang disampaikan tentu. Kalau jaksa yakin dia akan langsung membuat rendak. Apa faktornya mungkin dari penyidik yang
kalau Anda melihatnya, Anda sebagai praktisi hukum ya, melihat kenapa nih? Apakah karena perbedaan keterangan antar tersangka? Tentu, kalau hemat saya, tadi saya katakan delik konvergensi. Kalau berkas ini dipecah-pecah, pertanyaan kemudian siapa pelaku utamanya, siapa directing mind-nya, ya, siapa controlling mind-nya. Berarti penyidik juga belum pasti, belum yakin siapa pelaku utamanya. Karena sifat keterangannya masih relatif, walaupun statusnya sudah ditetapkan sama-sama tersangka. Di situ ada keraguan yang tadi ya saya sebut beyond reasonable doubt. Belum ada keyakinan yang bulat dari jaksa penuntut umum untuk menempatkan siapa sebagai pelaku utama, siapa sebagai pelaku pembantu, ya, siapa sebagai pelaku peserta, ya. Nah, secara teoritisnya mudahnya begini, ada pelaku faktual, ada pelaku fungsional, tadi yang istilahnya. Nah, dalam konteks ini pasti akan kaitan dengan pertanggungjawabannya adalah sejauh mana perbuatan itu dalam perintah ya, dalam tekanan atau dalam perintah jabatan. Walaupun pengertian Amtelik Bewild itu ya, pasal 5051 dan Vettelik Voorschrift menjalankan perintah atasan dan perintah undang-undang kan pada waktu pemeriksaan etik sudah ada standarnya bahwa di situ boleh menolak kalau itu melanggar hukum. Walaupun pada situasi tertentu ketentuan pasal 48 ya, seseorang dalam situasi tekanan tertentu ya, ini kemudian menjadi aspek pertimbangan. Jadi saya ingin mengatakannya pengembalian berkas ini pasti ada kaitannya dengan lie detector ini. Sementara lie detector dalam segi pembuktian hukum menurut hemat saya itu melanggar prinsip self incrimination. Kalau orang sudah memberikan keterangan termasuk mengingkari perbuatannya, ya itu memang perilaku seseorang yang menjadi tersangka. Permasalahannya ini kan kemarin itu Dirtipidum menyebutkan bahwa tiga-tiganya disebut jujur. Hasil lie detectornya ini disebutkan no deception intended. Jadi jujur katanya. Jadi kan kita di luar juga agak bingung nih. Jadi ada perbedaan keterangan tapi semuanya disebutkan jujur. Jadi sebenarnya aspek pembuktian tadi sebenarnya ada 3, legally, akurasi, autentikasi, bahkan admissibility. Admissibility itu terakhir, yakin buat hakim. Tapi di bawah sebelumnya semuanya itu legally ada enggak? Di dalam 183, 184 soal lie detector. Kan tidak ada. Pengertian petunjuk pun itu berlaku di dalam persidangan yang membentuk keyakinan hakim. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan orang ini perlu dilakukan uji atau alat bukti. Jadi kalau Anda melihatnya benar hanya ini untuk memperkuat hasil penyidikan oleh kepolisian aja begitu. Bahasa diplomasinya sebenarnya hanya untuk meyakinkan jaksa supaya rendaknya segera dibuat dan berkasnya disempurnakan. Walaupun sebenarnya pada sisi tertentu jaksa berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional dia berhak untuk mengkoreksi, bahkan mengembalikan berkas kalau itu tidak memungkinkan. Kalau kita lihat ini, saya mau ke Bung Martin nih. Artinya penyidik sendiri ini masih agak ragu-ragu nih menentukan siapa sebenarnya main aktornya dari pembunuhan ini. Kalau dari pihak keluarga korban kan sudah jelas siapa yang dituju untuk bertanggung jawab di sini kan? Ya, jadi kan saya setuju bahwa para penegak hukum punya fungsinya masing-masing. Iya. Nah, jaksa ini kan membaca berkas penyidikan. Yang tentunya dalam kapasitas jaksa membuat dakwaan, jangan sampai dakwaannya itu kabur ataupun obscure libel gitu ya. Nah, kalau kita secara keyakinan publik ataupun secara logik sudah bisa menebak bahwa mastermind-nya adalah FS. Nah, namun kan dari barang bukti yang materialnya sudah hilang, peluru, dipel katanya, lalu bajunya juga sudah dicuci. Dan nggak ketemu juga kan baju Joshua? HP juga sudah hilang, pistolnya diganti. Nah ini keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi jaksa ya untuk membuat rendak tadi. Nah oleh karena itu memang saya melihat penggunaan lie detector ini ada 2 hal ya. Yang pertama tadi adalah untuk meyakinkan jaksa, yang kedua adalah untuk memastikan bahwa apa yang diberikan rekomendasi oleh Komnas HAM itu benar atau tidak. Karena kalau kita melihat... Ini konteksnya apa nih rekomendasi yang bahwa ada pelecehan seksual di situ? Iya. Karena ini kan sekarang antar institusi ya. Harus ada tindak lanjut dari satu rekomendasi. Nah, kebetulan ada hubungannya juga antara pengembalian berkas dan juga rekomendasi. Timeline waktunya itu berurutan lah, berdekatan.
Nah oleh karena itu kalau cuma untuk melihat siapa yang menembak, saya pikir nggak perlu repot Mbak Anggi. Ya, karena sudah ada alat bukti elektronik yang disampaikan bahwa terekam keadaan sebelum, saat berlangsung, dan sesudah. Dan itu dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Komnas HAM memberikan screenshot foto. CCTV-nya ada ya, berarti ya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot dengan lie detector untuk menunjukkan siapa pelaku penembakannya. Iya, kalau untuk siapa yang menembak. Nah, yang mana yang perlu dikonfirmasi? Dari segi perencanaan. Ya, keterangan para tersangka ini mengenai unsur perencanaan harus dikonfirmasi kebenarannya melalui lie detector. Yang kedua tadi mengenai dugaan kekerasan seksual ataupun yang lebih ekstrim lagi sekarang katanya diperkosa. Gitu loh. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu juga hasil uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati, tapi masih belum disampaikan. Nanti kita lanjutkan Mas Firman. Kita harus jeda dulu sejenak. Kenapa ada perbedaan perlakuan? Memang katanya ini adalah kewenangan penyidik untuk membuka hasil uji kebohongan atau tidak. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda saat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa, masih berkaitan dengan uji tes poligraf atau uji kebohongan. Kita tahu kemarin itu dari Dirtipidum sudah mengumumkan hasil pemeriksaan ini ya Mas Firman terhadap 3 tersangka Kuat Ma'ruf, RR dan juga RE itu sudah dikeluarkan jujur. Nah sementara hasil untuk PC dan juga 1 orang saksi S ini belum dibuka ke publik. Ini kalau kita melihat ini ada indikasi apa nih? Karena ini bisa publik kembali bisa berasumsi nih kenapa nggak dibuka semuanya, jangan-jangan ada yang tidak jujur di situ. Buat saya sederhana Mbak, yang pertama tentu harus dilacak siapa yang menjadi inisiator usulan untuk melakukan lie detector. Berkas perkara kan sudah ada di pihak kejaksaan, ya, dan kemudian dikembalikan. Apakah pada tahap sebelum pengembalian ada permintaan untuk lie detector, ataukah sudah menjadi bagian dari petunjuk yang dikembalikan? Ya, ini perlu terbuka, ya. Karena bagi saya ini penting sekali seperti yang disampaikan beliau tadi, informasi bagaimana seseorang itu diperiksa, keterangannya melalui alat uji lie detector. Beliau yang paling ahli bagaimana mengklasifikasikan hasil pemeriksaan itu. Walaupun saya mengatakan ini secara teori hukumnya ini indirect evidence, bukti yang sebenarnya tidak langsung. Kalau menurut Maria Seminati Rose itu mengatakan bahwa indirect evidence atau circumstantial itu hanya diperlukan kalau direct evidence atau testimonial evidence sudah cukup. Misalnya keterangan saksi, kemudian alat bukti yang teknologikal atau digital evidence yang katanya kesambar petir itu sudah ada. Sebenarnya ini sudah prinsip beyond reasonable doubt sudah tidak apalagi perlu dengan lagi. ditemukannya Terus CCTV apalagi di rumah itu sudah cukup berarti. Nah yang paling penting adalah siapa yang mengusulkan ini. Gitu. Bung Reza, Anda mungkin punya pendapat berbeda terkait siapa yang mengusulkan, kita semua nggak bisa jawab ya karena kita nggak tahu. Saya ingin memberikan koreksi. Saya sangat keberatan kalau dibilang sebagai ahli lie detector. Karena menurut saya lie detector itu instrumen yang maaf kata abal-abal gitu. Kenapa Anda bilang abal-abal? Tadi polisi menyebutkan akurasinya 93% loh Bung Reza. 93% itu menunjuk apa? Menunjuk bahwa misalnya dianalogikan dari 100 kasus 93 itu terbukti. Begini. Kita terjemahkan dulu ya. Lie detector berarti adalah alat untuk mendeteksi kebohongan. Apa itu kebohongan? Kebohongan akan kita ketahui apabila terjadi kesenjangan antara pernyataan dengan kenyataan. Oke, itu dulu ya rumusannya ya. Nah persoalannya, alat ini sama sekali tidak tahu kenyataannya seperti apa. Alatnya tidak tahu, operatornya tidak tahu, bahkan penyidik pun sesungguhnya tidak tahu kenyataannya seperti apa. Kalau begitu yang diuji apa dong? Lantas sesungguhnya diuji apa? Pertanyaan bagus. Alat yang digembar-gemborkan sebagai lie detector atau pendeteksi kebohongan ini sesungguhnya tidak menganalisis pernyataan, tidak menganalisis kenyataan, tapi semata-mata menganalisis, tepatnya mendeteksi perubahan fisiologis manusia. Pada saat itu saja? Pada saat pemeriksaan itu berlangsung. Jadi misalnya keringatnya bercucuran bertambah, pupil matanya membesar, suhu badannya naik, degup jantungnya bertambah cepat. Kalau adanya perubahan-perubahan fisiologis semacam itu, lalu ditafsirkan
dianggap jangan-jangan ini penanda bahwa yang bersangkutan harus mengerahkan dirinya lebih keras lagi dalam rangka misalnya menutup-nutupi sesuatu. Jadi data atau hasil dari lie detector itu sesungguhnya bukan mengatakan oh ini bohong, oh ini jujur, sama sekali tidak. Data dari lie detector itu sebatas menyajikan informasi bahwa pada diri yang bersangkutan pada pertanyaan nomor A sampai C misalnya semua netral. Tapi pada pertanyaan D sampai G misalnya terjadi perubahan fisiologis yang signifikan. Titik, sudah sampai di situ. Nah, mungkin saat itu petugas penguji memberikan pertanyaan yang ada kaitannya dengan kasus, kemudian, dengan penembakan, dengan kemudian si operator menyimpulkan berarti pada pertanyaan-pertanyaan tertentu tampaknya si terperiksa ini jujur. Tapi pada pertanyaan-pertanyaan lain tampaknya tidak jujur. Kenapa? Karena terjadi perubahan fisiologis itu. Sekarang saya balik lagi pertanyaannya. Tunjukkan kepada saya bahwa perubahan fisiologis manusia mutlak semata-mata tak terbantahkan adalah penanda bahwa yang bersangkutan sedang berdusta atau sedang jujur. Tidak ada. Contoh konkret. Apa yang menyebabkan kenapa degup jantung bertambah? Apakah semata-mata degup jantung yang bertambah cepat penanda seseorang sedang berdusta? Tentu tidak. Orang sedang sakit, orang baru berolahraga, itu pun degup jantungnya bertambah. Jadi tidak otentik dong. Kita tidak bisa mengatakan degup jantung bertambah itu sebagai penanda kejujuran atau kebohongan. Demikian pula dengan suhu badan yang tinggi. Sedang kena COVID-19, udaranya panas. Tapi dalam konteks ini mungkin pasti tidak dong, tersangka itu yang harus bisa kan? dibuktikan. Lantas apa yang ingin Anda katakan ketika menyimpulkan bahwa perubahan fisiologis adalah penanda seseorang sedang jujur atau sedang berbohong? Berikan justifikasi keilmuannya. Tidak ada. Karena apa? Karena perubahan-perubahan fisiologis itu bisa terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tidak mutlak semata-mata sebagai penanda bahwa yang bersangkutan sedang berdusta atau sedang berkata jujur. Artinya Anda menyebutkan nggak ada gunanya ini hasil menurut uji saya kebohongan. Tidak ada gunanya, tapi khusus bagi PC mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa? Kenapa untuk yang lain tidak berguna, untuk PC bermanfaat? Saya terus terang tidak terlalu mempedulikan apa hasil pemeriksaan terhadap PC. Karena itu tadi saya katakan bahwa lie detector itu adalah pseudoscience gitu ya. Teknologi yang semu gitu. Tapi bagi PC ada manfaatnya. Kenapa? Saya yakin bahwa seseorang sebelum menjalani pemeriksaan dengan lie detector tentu akan diperiksa dulu kesehatannya. Agar hasilnya tidak bias kan. Kondisi harus fit ya, harus sehat. Fit, agar tidak bias gitu. Nah kalau kemudian PC benar-benar sudah menjalani tes dengan lie detector, berarti kan dia dinyatakan sehat. Sudah sehat. Kalau dia dinyatakan sehat, maka semestinya dia sekarang berada di ruang tahanan. Toh sebelumnya dia dinyatakan tidak ditahan karena tidak stabil. Nah tapi sekarang sudah stabil. Terbukti bahwa dia bisa menjalani tes dengan lie detector. Ya sudah selesai. Jadi ada manfaatnya juga. Saya berterima kasih bahwa PC diberikan tes dengan lie detector. Membuktikan kepada kita bahwa alhamdulillah dia sudah sehat. Karena sudah sehat maka sudah sepatutnya lah untuk diperlakukan sama dengan tersangka lain. Yaitu dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Mudah-mudahan ini disaksikan juga ya oleh aparat yang berwenang bagaimana masukan dari Bung Reza. Jadi kalau sebenarnya disampaikan oleh Mas Reza, jangankan akurasinya, relevansinya pun tidak ada sebenarnya dengan sistem pembuktian. Terutama terkait dengan pembuktian peristiwanya. Tapi masa iya polisi melakukan sesuatu nggak akan ada manfaatnya, nggak ada relevansinya dengan kasus ini? Begitu, tadi itu yang saya sampaikan, kalau membaca motif atau mencari motif pelaku itu seperti melihat bayang-bayang seseorang. Maka rasa-rasanya kita ingin memahami, ingin mengetahui ini apa tujuan atau motif untuk melakukan pemeriksaan lie detector tadi. Tentunya hemat saya ada yang disebut dengan exculpatory evidence itu. Bukti yang seolah-olah diajukan untuk kepentingan pembuktian terhadap satu peristiwa, tapi nyatanya tidak itu. Tapi justru malah menguntungkan posisi-posisi tertentu di dalam peristiwa pidana. Kalau Anda lihat dari siapa nih, posisi siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? Ya kalau dari rangkaian peristiwa itu ya siapa yang harusnya menjadi pelaku utama, menjadi pelaku yang pelaku fungsional, pelaku yang harus bertanggung jawab, itu menjadi bias. Karena dia mengatakan bahwa berdasarkan alat lie detector, dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi bisa jadi FS atau yang selama ini disebut-sebut sebagai otak dari ini. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita bertanya betul, memastikan betul siapa yang menginisiasi lie detector ini untuk kepentingan apa. Sayangnya kita sekali lagi itu penting sekali. Sayang kita tidak bisa mendapatkan jawaban itu karena polisi lah yang bisa menjawabnya. Kita lanjutkan usai jeda pemirsa, Dua Sisi saat lagi.
Saya lanjutkan kembali dua sisi. Tadi dari Mas Firman saya menyimpulkan dengan adanya lie detector ini dikhawatirkan akan terjadi bias ya, akan mengaburkan siapa jadi pelaku utamanya. Bisa jadi dari otak pelaku misalnya tadi yang sekarang disebut-sebut FS bisa bergeser ke pelaku eksekutor. Nah dalam hal ini klien Anda bagaimana Bung Roni? Ya Mbak Anggi, prinsipnya adalah klien saya sudah konsisten ya. Kita perlu ingat bahwa keterangan klien saya inilah yang membuka apa yang terjadi. Jadi ini harus kita sama-sama kita garis bawahi ya, bahwa klien saya ini adalah saksi mahkota, dia perannya sangat penting. Kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Abang bahwa ada kemungkinan seperti itu, tentunya kan nanti kita uji di pengadilan. Makanya saya bilang 185 ayat 6 itu kan persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Tapi begini yang kita perlu sampaikan kepada publik bahwa ini anak adalah cerminan anak muda yang ingin mengabdi kepada negara. Tetapi ketemu sama atasan yang tidak bertanggung jawab. Yang boleh dikatakan mengorbankan anak buahnya sendiri, pangkat paling rendah. Ini yang perlu kita catat bersama. Jadi ini adalah cerminan anak muda yang ingin berbakti kepada negara. Jangan sampai anak muda ini dikorbankan gitu. Nah kita juga harapkan bahwa penegak hukum yang lain seperti nanti di JPU ataupun di hakim, bahwa anak ini dia dengan tes psikolog dia religius. Dan ketika dia tahu ini yang salah, makanya dia mengaku apa yang terjadi. Karena dia tahu ini salah, karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dia. Makanya dia sampaikan. Walaupun dia tahu bahwa ini akan berisiko untuk dia. Keluarganya, pacarnya, itu akan resiko. Tetapi dia karena karakter dari kecil dia anak yang penurut, rajin gereja. Kemudian itu tidak bertentangan dengan hatinya dia, makanya dia sampaikan. Nah hal-hal seperti ini pastinya kami berharap bahwa nantinya hakim yang akan memimpin persidangan ini, tolonglah lihat juga aspek yang ini. Tetapi nanti soal pembuktiannya nanti kita lihat 185 tuh. Oke Bung Martin, kalau kita lihat menyimpulkan tadi omongannya, pernyataannya Mas Firman bahwa ini bisa jadi bias dan mengaburkan siapa pelaku utamanya, bagaimana keluarga melihat kalau seandainya ini benar-benar terjadi yang dikhawatirkan Mas Firman, bergeser nih tersangka utamanya. Jadi Mbak Anggi, yang disebut dengan keadilan ya, itu tidak terbatas hanya kepada korban dan keluarga. Dalam hal ini, tersangka ataupun terdakwa harus diadili sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam melakukan suatu delik. Perannya masing-masing. Jika memang apa yang dilakukan katanya secara saintifik ini tujuannya adalah untuk mengaburkan, saya pikir ini implikasinya akan memberikan ketidakadilan bagi tersangka yang lain, dan itu kami akan bantu perjuangkan ya. Baik secara pembelaan melalui media maupun nanti di persidangan, kami juga akan aktif, kami akan bersurat. Intinya tidak boleh ada orang yang dipersalahkan di luar dari tanggung jawabnya. Kalau sampai itu terjadi, Bang Roni, kami juga akan bersama dengan Eliezer, kami akan bantu Eliezer kalau sampai itu terjadi. Demikian Mbak Gia. Ini jadi menarik ini, membantu pelaku penembakan jadinya, kalau seandainya itu pergeseran peran tadi. Karena sampai saat ini secara logik ya dan secara bukti tidak ada urgensinya Baradae itu membunuh Joshua. Tidak ada niatannya juga, tidak ada. Satu kamar. Dan satu kamar. Oke, tidak ada. Apa tadi mens rea-nya juga tidak ada Mas Firman ya. Tapi Mas Firman, Anda berpikir sejauh itu apakah akan seceroboh ini aparat penyidik kita dengan menyediakan lie detector ini? Ini begini, ini kaitannya kan kalau memang splitsing atau pemberkasan yang dipisah antara pelaku satu dengan pelaku yang lain. Itu kecenderungan kan biasanya kalau tidak ada bukti atau kurangnya bukti, buktinya tidak cukup. Ya. Tapi kalau melihat pada proses yang berjalan, rasanya prinsip minimum pembuktian sudah dipenuhi ya. Ada alat bukti keterangan saksi, ada alat bukti real evidence ya, barang bukti, ya, ada keterangan ahli. Saya rasa sebenarnya prinsip minimum pembuktian itu sudah cukup. Hanya persoalannya ketika seseorang bersaksi, sejauh mana konsistensi yang tadi disampaikan oleh beliau. Ini yang saya juga perlu mencermati ini. Apakah ini bagian dari strategi untuk mengunci supaya tidak ada kesaksian yang dicabut nanti di persidangan. Tapi kan kalau membaca tentang soal saksi mahkota posisi dalam beberapa presiden
kasus di Indonesia, para crown witness, para krongituit, saksi mahkota itu, nasibnya tidak banyak yang beruntung. Contoh pada kasus Marsinah, ya semua kena hukuman. Nah ini kan unfairness proses. Kalau ini karena tidak selalu posturnya sama antara kasus yang satu dengan lain. Tapi kita melihat pada aspek presiden. Walaupun kita tidak menganut asas presiden itu, tapi persuasif presidennya kadang-kala itu dijadikan rujukan. Kita melihat realitasnya para saksi mahkota itu justru mereka mendapatkan hukuman, bukan mendapatkan mahkotanya, ya, mendapatkan mitigating of punishment, itu mendapatkan rewardnya. Ya, ini yang situasional yang saya perlu sampaikan, sehingga menurut saya perlu juga diantisipasi oleh para penegak hukum, penasihat hukum untuk memperjuangkan keadilan itu. Ya, pengadilan ini harus terang etika. Konteks etikanya di sini tadi. Kalau melihat seseorang sudah keterangannya berkali-kali berubah, ya maka di dalam pasal 18586 itu sebenarnya ada keraguan, ya, tentang perilaku tata susila seorang saksi. Itu bisa menjadi indikasi keterangannya itu bisa tidak dipercaya. Oh, dalam hal ini sebenarnya. Nah ini tim PH kan sudah beberapa kali melakukan pendampingan, sudah bisa memotret ini keterangan semacam ini. Berubah, ya? Tidak, kesaksiannya itu kan yang pertama adalah kesaksian skenario dari FS. Kemudian yang kedua ini yang disampaikan yang hanya sebenarnya 2 kali terjadi perubahan. Yang iya. pertama karena di bawah tekanan itu tadi Anda bilang ya. Betul. Oke, baik. Ya, apapun itu kita tunggu bagaimana ini proses terus berjalan sehingga berkas bisa lengkap P21 dan limpahkan ke pengadilan dan kita akan kawal bersama-sama. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Dua Sisi malam hari ini. Terima kasih. Saya Dwi Anggia, saya akhiri. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.